Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to podcast Poncat Ashpa Sagala Herald. Gimana nih kabar teman-teman semua di rumah? As always, jawab kabar kalian di komen dulu ya. Kabar kalian pas lagi nonton video ini. Nah, balik lagi nih sama aku. Masih ingat gak? Aku siapa? Mungkin ada beberapa yang lupa kali ya. Juga ada yang baru pertama kali nonton podcast ini. Yaudah, aku ulang deh. Kenalin, nama aku Nabila Susabila, bisa dipanggil Nabila. Kali ini aku yang bakal nemenin kalian di podcast hari ini. Nah, kalian bingung gak sih sebenarnya di podcast kali itu kita bakal ngomongin apa aja? Nah, aku kasih spoiler dikit deh. Kita bakal ada tamu-tamu yang keren-keren abis, gak kalah kerennya sama tamu yang minggu lalu. Nah, spoilernya itu, mereka udah sering banget muncul di IG Ponpes. Kalau kalian yang sering nge-stalk, sering melihat di IG Ponpes, masing-masing deh bakal ketebak siapa yang bakal diundang kali ini. Nah, mereka tuh bisa dibilang kayak artisnya Asyifa Sagala Herald ya. Karena mereka sering banget pokoknya sesering itu muncul di IG gitu. Daripada lama-lama aku kasih spoiler, kalian bakal penasaran, mending kita langsung sebut aja mereka. Hai, lu nangis, kompak banget deh. Udah gak usah banget. Masuk kompak itu ya, refresh deh. Emang boleh ke kompak itu? Ada gak Nah, mana ya? Aku pengen tahu dong kak, boleh gak kakak kenalin diri dong dari kakak masing-masing gitu. Mungkin namanya juga perasaan kakak di sore hari ini, juga dari kelas berapa sih kakak? Gitu. Dari aku dulu ya kakak nih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan ayah bunda di rumah semuanya. Kenalin, nama aku Fatimah Zahra dari kelas 11 PK2. Asal aku dari Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah banget ya bisa diundang ke podcast Asyifa Sagala Herald yang isinya tuh kayak keren-keren banget gitu. Jadi langsung aja kita ke yang selanjutnya. Oke nih, bagian aku sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama aku Risha Azkia Putri, biasa dipanggil Risha. Aku dari asal Bekasi dan sekarang duduk di kelas 11 PK2. Lanjut. Oke, sekarang waktunya aku nih ya. Udah. Ya udah, oke. Bisa aja. Oke, jadi kenalin, nama aku Kiala Zahra Anissa, biasa dipanggil Kiala. Asalnya dari Depok. Aku dari kelas 11 IPA 3. Udah. Teteh yang butuh gak? Agak saya. Boleh? Siapa tahu ada yang mau ngasih hadiah. Aduh, gak salah. Secret aja ya. Harus bayar. Bener tadi panggil Kiala doang. Iya, Kiala. Aduh, jangan dong. Ya. Iya. Siap. Ya, pengguna. Ibu apa ya? Nah, terus aku tuh kayak penasaran gitu loh, kayak aku tuh sekarang juga di sini ya sekalian. Terus aku tuh kayak sering banget dengar nama Kak Fatimah ini dipanggil Kak Fatimah gitu. Kayak namanya tuh dipanggil, ini out of context banget ya, dipanggil tuh kayak bener-bener sangat di luar nalar. Jauh banget. Di luar asli. Iya, dipanggilnya itu Jabur. Iya. Itu asal usul sejarahnya tuh dari mana sih Kak bisa dipanggil Jabur? Kayak tapi aku nanya dulu, buat Karisha bakat Kiala juga manggil Kak Jabur aja gimana? Jabur. Iya, jabur banget sih. Saya tuh kayak kalau misalnya Fatimah tuh kayak yang iya. Gini. Gak asal-usul dulu, asal-usul. Oh iya, boleh. Jadi Fatimah ini sering banget loh kayak jadi pembaca Quran, Qori'ah di setiap acara-acara. Qori'ah tuh kan berarti membaca Al-Quran ya. Jadi kayak kita tuh awal-awal kita masih manggilnya kayak Fatimah Quran. Tapi mungkin kayak bosen nih Quran, ganti kita lain deh. Jabur. Iya. Jabur, iya betul banget. Jadi sebenarnya Kak, aku juga bingung ya, inspirasi mereka tuh dari mana manggil aku Jabur gitu kan. Kadang juga suka kayak jadi bercandaan sebenarnya, jadi kayak bur gitu kan, jadi kayak aduh dia terus kayak luar konteks banget gitu. Jadi orang-orang yang bahkan ada kelas yang baru aja tuh kayak bingung gitu loh. Fatimah Zahra Jaburnya dari mana? Iya. Kayak ya udah tuh dijelasin panjang lebar, baru mereka kayak oh gitu. Jauh dari Fatimah Zahra jadi ke Jabur gitu ya. Jauh banget, jauh sepanjang aku dengan dia ada sebuah gitu ya. Tema hari ini adalah tema sedikit gombal ya. Sedikit agak gitu deh pokoknya ya. Nah, kemarin itu ya Kak, kalian bertiga ini kan aku udah mau denger habis berjuang. Beda gak sih? Habis berjuang mendapatkan dia. Bukan berjuang mendapatkan dia, tapi berjuang habis mengikuti lomba gitu ya, nggak saat. Itu banyak kemarin tuh ngapain aja sih Kak? Kemarin kan ada
baru gede-gede itu kan ikut lomba itu lombanya di mana sih, terus juga itu ngapain aja sih lombanya gitu. Boleh cerita dong Kak kemarin experience-nya. Jadi kemarin alhamdulillah kita bertiga itu ikut lomba MTQ Musabaqah Tilawatil Quran di Ciasem, Kota Subang, tingkat Kabupaten Subang gitu. Jadi aku sama Risha itu cabang MFQ. MFQ itu apa Kak? MFQ itu kayak Musabaqah Famil Quran kan. Jadi itu tuh kayak cerdas, cermat Quran gitu. Ilmu Al-Quran gitu, isi tentang ilmu Al-Quran di tes gitu. Iya. Terus kalau Kiala apa kemarin? MHQ Musabak MHQ berapa juz? MHQ berapa nih? Terus spill dong. 35 juz. Ada kitab mana itu? Astagfirullah. Lebih banget 10 aja. Terus kemarin gimana nih Kak perasaannya waktu ikut lomba kemarin gitu, apa MS kayak biasanya kan orang tuh taunya cuma MTQ, MHQ gitu kan. Terus sekarang ada MFQ ya. Iya, MFQ itu kayak itu tuh gimana Kak perasaannya ikut lomba itu, dan juga kayak itu tuh ngapain sih lombanya gitu. Kalau sebenarnya perasaannya tuh kaget banget ya, karena awalnya itu aku tuh bukan ikut MFQ, MHQ gitu. Cuman karena ada beberapa halangan, justru yang duluan ikut MFQ tuh Karisha yang lebih emang ini. Jadi kayak sebelum 3 minggu sebelum lomba itu dia udah duluan siap gitu sama MFQ gitu. Siap sebenarnya. Belum siap. Tapi dulu maksudnya ada ya gitu. Terus sampai akhirnya ada beberapa problem lah gitu di cabang yang sebelumnya, akhirnya dipindah ke Famil Quran gitu. Berarti itu baru dikasih tahu tuh setelah hamin berapa minggu Kak sebelum lomba? Hamin 2 minggu. Oh, hamin 2 minggu. Hamin 2 minggu ngafalin modul yang tebel banget itu, tebel banget. Tapi Juara berapa? Juara 1. emang gak usah lagi. Aduh, kakak ini emang udah gak ngerti. Gak ada lagi Banget di juara 1. Oh my god, keren banget. Aku speechless. Anjing. Malah perasaan Tarisha sendiri gimana nih waktu ikut lomba kemarin? awal-awal ya kayak gimana ya, pengen nolak buat ikutan lombanya, cuman kayak kenapa nggak diambil kalau misalnya bisa nambah pengalaman baru gitu kan. Terus ya hitung-hitung kayak nambah-nambah ilmu lah gitu. Kan Famil Quran kan kayak di luar pelajaran sekolah tuh, jadi kayak otomatis kita jadi nambah ilmu lagi gitu. Ya namanya lomba pasti kita pengennya menang, cuman sebenarnya orientasinya itu pengalaman aja gitu. Kayak gimana ya, nambah pengalaman, nambah hal baru, nambah ilmu baru gitu. Yes. Ya, good of the day. Jadi ya udah kayak selama proses awal-awalnya tuh lombanya tanggal 13 kan. Jadi kayak ya udah ayo kita buru-buru nih, kayak bagi-bagi kan, jadi kan peregu gitu kan lombanya. Ada 3 anggota nih satu regu. Kayak kita bagi-bagi, kamu bagian yang tafsir, kamu bagian hadis, kamu bagian ilmu waris gitu kan. Jadi kayak yaudah kita mantepin di satu bagian yang bagian kita aja gitu. Ya nanti kayak kerjasamanya tuh Ini malah kerja sama juga ya ini gitu. Kayak keren banget. Kalau Kak Kiala sendiri pas gimana waktu ikut lomba kemarin? Ini ya Allah, kan mereka bertiga, aku sendiri. Habis itu tuh ya udah sama ada ustazah yang temenin lah gitu. Pas sampai sana tuh kan ustazah cuma satu yang nemenin kita berenam gak sih? Bersembilan ya. Itu satu ustazah doang, sedangkan kita tuh beda-beda tempatnya. Ada yang di sekolah SMPN, di masjid ada yang kalau kayak aku di masjid, tapi beda tempat gitu lah. Terus itu ada di mana tuh kan belum dipanggil. Tiba-tiba ustazahnya bilang, Ki di sini dulu ya kamu sendiri, gak apa-apa kan? Ustazah mau nganterin ini si ini lomba juga di tempat lain. Lah Zah, sama anak sendirian, bayangin. Ya Allah, udah itu lah gak bisa. Kayak aku takut banget udah malah diem. Terus kayak udah mulai gak ada arahan. Terus kayak udah kayak orang linglung lah. Terus udah bapak kecamatan juga gak ada nunjukin apa-apa, ngasih arahan. Terus ya udah diem doang. Terus tiba-tiba ini aku harus apa? Udah lo mending mundur aja, gak usah. Udah capek banget itu. Bener-bener nervous. Udah malah nervous gara-gara nanti bisa gak ya. Terus tambahin ustazahnya gak ada. Bener literally sendirian doang. Terus makin nervous. Terus akhirnya ya udah nunggu-nunggu. Terus kata bapak kecepatannya, itu kenapa gak masuk ke dalam? Terus gak tahu pak, gak mau malu. Terus kenapa itu yang akhwatnya ada sini? Oh yaudah masuk. Terus gak lama ternyata ustazahnya punya teman ikutan juga. Jadi kata temennya, sini tadi sama ustazah ini ya, yaudah sini bareng aja.
yaudah. Jadi nambah teman baru juga gitu ya. Iya. Iya. Wah keren sih itu. Jadi lombanya ini tuh buat nambahin pengalaman baru juga gitu ya kan. Keren sih, keren banget. Nah Kak, buat lomba-lomba ini tuh aku penasaran nih kakak bertiga nih, kayak Kak Jabur, Kak Risa, dan juga Kak Kiana nih kayak udah kelihatan berpengalaman gitu lah dalam lomba kayak gini gitu kan. Nah sebelumnya kakak udah pernah ikut lomba-lomba nggak sih sebelum dari lomba ini gitu? Jadi kalaunya aku sendiri, alhamdulillah ikut lomba-lomba itu dari kelas 1 SD. Gila, dari kelas saya deh. Iya pernah dengar soalnya aku SD. Tapi first time aku ceritain ini tuh di podcast Ashifa loh. Jadi pertama kali ikut lomba itu umur kelas 1 SD. Jadi ceritanya itu sebenarnya aku tuh tipikal orang yang paling gak mau banget ngafal. Kayak aku gak mau ngafal, aku gak mau ngaji. Ini sih motivasi banget ya buat ini. Wah boleh. Dari gap gue suka ngapal jadi kayak gini ya. Mikro 37. Aduh Masya Allah. Ada gak kuat lanjut. Jadi aku tuh kayak paling gak mau ngafal karena aku kayak males lah ya. Ya kayak orang-orang aja gitu alasannya males ngafal Quran gitu. Karena aku tuh sekolah sampai jam 3. Terus diikutin lagi rumah tahfiz tuh dari jam 5 sampai Isya. Itu jadi kayak apaan sih, capek banget. Berarti itu kayak kan umuran SD tuh pengennya tuh kayak main aja gitu, main sama teman-teman gitu. Rasa aku mainnya tuh tahu ya. Iya gitu. Terus semenjak itu tuh yang mulain ngafal itu abang aku. Jadi abang yang duluan ngafal sampai akhirnya kayak ayo ikut abang ngafal gitu. So aku kayak nggak mau aku nggak mau ngafal, aku bilang gitu. Kayak bodo amat tuh ya, yang penting aku mau main gitu. Terus kayak kata abang aku, nanti kalau ngafal nanti abang kasih ini gitu. Biasa kayak anak kecil suka diinin mainan gitu. Terus aku kayak wah bisa juga nih hadiahnya gitu kan. Jadi kayak ya udah tuh dari situ tuh ikut ngafal, ikut belajar qori juga, mujawad juga. Dan dari situ tuh akhirnya kayak yang mungkin ya dari awalnya yang ngafal tuh pengen dapetin sesuatu, sampai akhirnya kayak ngafal Quran tuh bukan cuman gara-gara kita pengen dapetin sesuatu loh, tapi kayak emang itu tuh kebutuhan ruhiyah kita gitu. Bener banget. Jadi kayak Quran itu udah jadi kayak teman kita sehari-hari 24/7 gitu. Iya, 24/7 gitu ya. I think about you. Jadi I think about Al-Quran. Aduh. Jadi kalau orang-orang di luar sana mungkin kayak 24/7 sama ayangnya gitu. Tapi kalau kita tuh 24/7 sama Quran tuh ngeri banget. Gitu sih kalau dari aku. Berarti kayak dari awalnya ya guys yang emang gak suka, maksudnya bukan gak suka, ya gak suka ngafal ya males gitu. Terus ada yang terus dilanjut dengan dikasih hadiah gitu, lama kayak jadi mau sendiri gitu ya, mau sendiri kewajiban. Iya. Kalau dari Karisa sendiri gimana nih? Kalau aku sih awal-awal ikut lomba Quran, lomba tahfiz, hafalan gitu, 1 juz 30 aja itu kayak waktu kelas 3 SD. Alhamdulillah menang itu, tapi sebenarnya kayak prasekolah kayak antar sekolah gitu kan. Terus ya udah nih mulai termotivasi. Ternyata pas datang ke tempat lombanya kayak banyak banget kok anak-anak seumuran aku yang kayak masih usia dini tapi udah yang kayak setoran ke orang tuanya. Dan kayak kerjaannya tuh kelihatan banget ngafal baca Quran, dan dari perilakunya, dari adabnya, akhlak itu kayak kelihatan banget adem gitu di lainnya kan. Jadi ikut termotivasi aja sih, kayak ternyata Al-Quran tuh benar-benar kayak ngebawa ketenangan gitu aja. Iya banget. Hari ini terus kayak ya akhirnya lanjut ke kelas 4 ikutan lagi, cuman ya nggak menang. Gak apa-apa, yang penting kan kayak ikutan jadinya yang awalnya kayak pertama kali ikutan lomba tuh baca depan juri tuh bener-bener geter banget kayak karena bener geter banget tuh ya karena terbiasa yang menjadikan kita terbiasa. Bisa karena terbiasa ya. Iya, bener banget. Iya. Padahal baik banget. Pak Iman nonton ya. Kalau kata TNI pas kita sigap kemarin tuh awalnya dipaksa, terus lama-lama terbiasa, terus jadi kebutuhan. Aduh, tentang kalau sigap Pak Iman ini perlu di tag misalnya.
Sekarang tempat ganti ya. Sekarang ada playoff gue apa? Ada kesehatan. Nah, keren banget loh itu kayak dari awal ikut lomba itu dari kelas 3 SD apa? Iya. 3 SD itu jus 30 bukan? Nah, Ya. Dan sekarang 30 jus belum iya OTW. kita tunggu ya kayak Mina ada fotonya di Instagram. Namanya ini ya ada stay tune ya biarin itu nih. Ini 2 orang udah di sini. Tinggal kita tunggu Karisha. Enggak dong, Nabila juga. Oh ya, enggak dong. ini profesional besar alamin. Terus buat Kak Kial sendiri nih gimana nih? Bentar udah ngapain? Ini sih jujur kalau nggak masuk ke sini kayaknya ya nggak bisa apa Gini enggak? aku tuh pertama kali lomba ya jujur waktu di sini gitu dari SD. Jujur aku tuh SD ya sama kayak Jabur, SD tuh bener-bener apa sih namanya ngafal tuh apa sih gitu. Sampai aku tuh marah banget namanya kayak makanya udahlah kamu, makanya aku mondok dari kelas 4 SD kan. Itu tuh makanya dari kelas 4 SD itu karena aku waktu itu ngeliat kakak aku, abang aku terus kayak mondok enak deh gitu. Terus akhirnya udah masuk, aku juga di situ posisinya kayak kesel karena aku gak suka ngafal yang kayak sebel banget gitu, kayak udah pondokin aja gitu, biar terserah mau diapain aja tuh sama pondok itu gitu. Udah kalau udah mau itu udah nggak bisa gitu ya. Akhirnya ya udah di sana juga sebenarnya ngafal doang, bener-bener literally ngafal doang. Nah tapi walaupun di sana ya emang anak-anaknya tuh masya Allah hafalannya, tapi itu di pondok aku yang dulu tuh nggak boleh namanya ikut lomba-lomba gitu. Emang iya nggak tahu mungkin Allahu alam ya. Cuma mungkin ada yang berpikiran tuh berbeda-beda kan. Mungkin pondok aku tuh mikir kayak takut ria atau apa segalanya gitu. Emang tertutup banget kan pondoknya itu gitu. Tentang lomba-lomba gak banget. Makanya disitu kayak mau udah yang 30 juz 50 kali putaran juga gak dilombain. Gak. Padahal emang sebenarnya sayang ya bisa jadi prestasi dia gitu. Tapi kayak ya udahlah gitu. Bisa dia sebenarnya bisa ikut lomba ikut. Tapi gak atas nama pondok itu bisa kan ya. Bisa boleh, cuma inisiatif sih biasanya kan kalau nyanyiin sendiri. Jadi ya udah di situ aku nggak pernah lomba. Terus waktu di sini tuh jujur kaget pertama kali waktu sama si Jabur Alifah yang di kecamatan iya cuma di masjid ini susah ngelerang. Itu tuh kayak nggak bisa beneran nggak bisa. Soalnya bener-bener first time gitu. Terus kayak waktu ditanya sama Abi gimana main lomba nggak bisa gitu. Terus ya udah gak apa, yang penting emang harus terbiasa kan gitu kan, namanya juga apalagi di depan umum. Terus ya udah ternyata diikutin lagi ya udah mungkin belum gitu. Jadi apa butuh terbiasa aja. Jadi itu jadi pelajaran untuk selanjutnya gitu ya kan. Karena itu dari mulai walaupun gak mulai di sini tapi itu udah keren banget mau berani untuk mencoba lomba-lomba sendiri kayak gitu ya. Nah kan dari itu dia udah lomba gitu kan, pernah ikut lomba nih Karisa sendiri, Kak Kiala, maka Jabur saya ikut lomba gitu kan. Nah dari ikut lomba itu kan berarti fokusnya tuh bagi dua dong, ada yang di sekolah berarti ada yang juga di rumah gitu kan. Itu cara biar ngebagi waktu itu gimana sih Kak? Jadi kayak bisa kepikiran buat ikut prestasinya juga, terus kebagi juga buat di sekolahnya kan, apalagi kita lagi di bangku kelas 11 gitu ya, masa-masanya kayak mikirin mau kuliah di mana gitu kan, belajar di mana-mana gitu kan, tapi juga bisa gitu loh berprestasi di luar dengan lomba banyak tuh gimana sih Kak? Mungkin mulai dari Kak Jabur dulu. Jadi kalau aku sendiri nyeimbangin itu kan benar-benar penting banget ya, apalagi kelas 11 tuh kan pulang sekolahnya tuh jam 3 gitu. Kadang pulang sekolah aja tuh benar-benar kayak naik kasar langsung drup gitu, tidur gitu kan. Gak kepikiran apa-apa lagi gitu, mau jajan juga males karena ya jauh gitu kan. Ya jadi kalau aku sendiri yang paling utama itu kata orang tua aku ya, yang paling pertama itu sekolah itu pasti. Sekolah itu pasti, belajar itu adalah kewajiban gitu kan. Di luar apapun itu kegiatan di luar, baik itu lomba ataupun organisasi lainnya kan di sini juga dituntut ya untuk berorganisasi gitu. Jadi yang pertama itu belajar, yang kedua itu sisanya nanti bisa diimbangi gitu. Jadi kayak kalau belajarnya udah mantap nih gitu, apa yang kita pelajari sekolah itu kan nanti bisa jadi hal sesuatu yang baru gitu buat prestasi ke depannya nanti. Gitu sih kalau kata aku. Jadi belajar itu yang paling utama, prestasi itu bukan belakangan tapi kayak bisa, tapi
harus bisa nyimbangin gitu. Karena jujur betul orang dewasa tuh masih banyak banget yang sebenarnya makin mereka dewasa tapi makin susah mereka buat nyimbangin waktunya gitu ya. Karena kayak buat sekolahnya diseimbangin susah gitu sama yang di luar kan. Jadi kayak keren banget sih buat Kak Jabur tuh bisa ngeimbangin waktunya itu ya supaya buat lomba dan juga tadi berorganisasi gitu ya di sini. Kakak sendiri organisasi di sini apa Kak? Kalau ya aku alhamdulillah yang organisasi yang aku ikutin tuh MPS. Oh, MPS itu apa MPS? MPS tuh Majelis Perwakilan Santri. Jadi kayak kalau yang kemarin itu kan musyawaratan santri. Perwakilan. Oh iya pokoknya. Tapi biasanya aku lihat tuh perwakilan kalau nggak salah. Permusyawaratan apa sih? Ya pokoknya oke lah ya. Lihat di bawah aja nanti langsung searching. Ya Majelis Permusyawaratan Santri gitu. Kalau yang kemarin kan ini ada BAS gitu. Jadi BAS itu di bawahnya PES gitulah gitu. Jadi kayak satu organisasi, satu induk gitu lah pokoknya yang organisasi yang ada di Ashifa gitu. Masya Allah, keren ya Tata di organisasi juga bisa dibilang yang lo tinggi gitu. Aduh, udah gila sih kita out aja tinggal sendirian kalau Arisa sendiri gimana cara ngebagi waktunya gitu kan? Kalau aku sendiri jujur aja kayak awal-awal mindset aku ikut lomba terus harus dibarengin sama belajar, mindset aku awalnya kayak udah belajarnya ntar aja, fokusnya ntar aja, yang penting nih lomba selesai dulu gitu. Awal-awal kayak gitu. Cuman ya balik lagi kayak kita itu lomba untuk apa sih gitu. Kita itu lomba kayak tujuannya cari pengalaman yang pertama. Yang kedua ngasah ilmu juga, ilmu-ilmu yang baru. Yang ketiga kayak kita syiar kayak dengan akhlak kita di tempat lomba, dengan ilmu-ilmu kita dan agama kita yang terutama gitu kan. Nah terus akhirnya kayak ternyata gak kayak gitu loh. Jangan mundur waktu belajar, jangan mundur waktu buat fokus belajar cuman karena ada lomba gitu. Karena lomba tuh cuman selingan aja gitu kan. Akhirnya kayak ya udah gini aja, di hari itu misalnya kayak yang penting pas masuk pelajaran sekolah kamu fokus, setiap gurunya ngejelasin intinya ilmu masuk tuh yang pertama hormat sama guru. Itu tuh yang paling pertama banget. Jadi ketika kalian pengen ilmu tuh masuk, bukan cuma mantengin ngeliatin gurunya nyimak doang, tapi dengan adabnya juga ya. Ya kayak apa sih hadis ya? Ya kita nyari berkahnya Quran. Ya kan kadang orang tuh mantengin kayak masuk kuping kanan, kalau kuping kiri gitu kan. Dan kita juga tahu itu kita mantengnya sebenarnya dengan adab yang baik atau enggak sih gitu. Jadi kita kalau misalnya kayak gitu gurunya maksudnya ridoin kita atau enggak ya benar. Lanjut Kak, boleh. Terus ya udah, yang pertama kayak hormatin guru aja dulu, hormatin guru. Pas waktunya lagi belajar di sekolah, belajar dulu, lombanya lupain dulu gitu. Pas kita dengerin penjelasan guru, dengerin, pahamin. Kalau misalnya belum masuk nih, tanya ke gurunya sampai benar-benar nanya. Karena guru tuh seneng kalau ditanya. Dan kalau bisa tuh ya kayak kan ada yang orang kayak misalnya nih hari ini belajar belum paham, tapi kayak aduh males nih, ntar dulu deh, besok aja nanyanya, besok aja pahamnya gitu kan. Cuman ternyata besoknya nambah pelajaran lagi, ilmunya juga beda lagi. Lupa yang kemarin, akhirnya pas yang kemarin itu diulang, waduh apa nih, lupa deh kemarin nanya gitu kan. Jadi intinya yang pertama kalau bisa lagi waktu belajar sekolah, fokusin dulu. Ya nanti kalau misalnya udah di luar pelajaran sekolah, misalnya disambi-sambi belajar, baca-baca buat materi-materi lomba kan. Terus yang juga jangan pernah lupa berdoa itu. Kayak udah deketin Allah deketin Allah aja, doa. Katanya gimana? Jujur deketin Allah tuh lebih gampang tadi punya deketin dia semua. Iya benar. Gak salah, tapi kenapa ya Nabila? Kenapa dia terus gitu? Jadi kalau kata aku sih ya, orang pinter kalah sama orang rajin. Orang rajin kalah sama orang hoki. Siapa pemberi hoki? Ya Allah. Ya udah deketin yang punya gitu kan. Benar. Ya kayak serajin kita belajar, itu bakal kalah sama orang yang dia tuh
rajin beribadah gitu. Buat kayak mungkin dia nggak pinter-pinter banget gitu di sekolah, tapi dia rajin beribadah, lo bakal bantuin dia buat ngasih ilmunya pas akan belajar ujian gitu. Jadi intinya tuh berdoa jangan lupa banget. Kayak kunci pokok pertama gitu. Lagi kalau misalnya kita belajar kan jangan ngincer langsung pinter kan. Yang penting kita dapat ilmu, intinya kayak kebodohan kita makin lama berkurang. Walaupun misal gak juara, prestasi juga bisa nggak pintar gitu. Yang penting ilmu sedikit masuk, berkahnya guru masuk, insya Allah deh. Insya Allah dah. Kata guru tuh gini ya, di saat orang-orang tuh lagi sibuk gitu kan sama masalah dunianya, merayu guru buat dinaikin nilainya, tapi disitulah saat kita untuk merayu, melakukan seni merayu pasti Allah. Insya Allah ini ada soalan berat banget. Ini soalnya secatat deh. Ini relate beda. Tebal jangan makan. Ini kan tadi kan sesuatu kan ada principle dengar materi gitu. Ya. Tapi ini juga relate gak sih? Relate. Kayak dulu saya dengar kayak begini-gini tuh kayak apa sih kalau misalnya ada kos-kos kayak apalah ya benar. Sekarang kadang ngerasain kayak kita tuh beneran kayak bener gitu. Itu bener gitu. Kalau kaki sendiri nih gimana nih? Kalau dari aku kan aku biasa lomba ya MHQ gitu. MHQ gini deh, cerita aja dari awal gimana gitu cara aku manage waktu, di mana aku murojaah, di mana aku apalagi yang padat kayak gini gitu. Dulu kan aku coba ngafal doang di sekolah, jadi waktu SMP jadi tuh kayak ya udah mau sehari 10 kayak 15 bisa gitu. Nah terus tiba-tiba gak gitu sih sebelum amin. Tapi sekarang tuh waktu kesini kan boarding kayak sebenarnya ponpes, cuma kan ada belajar ya gitu. Di situ Umi bilang bisa nggak Kak kamu? Kalau nggak bisa udahlah balik aja ke ponakan dulu. Jangan, nggak mau gitu, aku mau belajar gitu. Udah gimana sih namanya hafal doang kan? Ya bosen terus stres gitu ya Allah gitu. Akhirnya kayak pengen lah masuk ilmu-ilmu yang belum kita tahu gitu. Akhirnya aku mau minta belajar. Terus waktu di sini jujur kayak susah banget. Gimana ya? Aku kapan ya mau murojaah aku? Saya tuh sebenarnya bukan gimana ya. Cuma tuh pasti kalau penelponan tuh yang ditanya tuh Bu. Pasti awalnya tuh selalu ditanya Mami, murojaah masih berjalan gak? Aku tuh rasanya gimana ya? Dan aku tuh tipe orang yang gak mau banget namanya ngecewain orang tua. Tuh kayak Umi tuh ceramah dikit terus kayak ya Allah aku parah banget ya aku tuh orang gitu. Terus kayak gak mau denger namanya ceramah tuh, gak mau apalagi tentang hafalan gitu. Makanya aku tuh kalau di rumah pun pasti kalau misalnya udah namanya tuh megang tuh setan gepeng gitu ya pada pagi-pagi itu pasti yang ditanya. Aku tuh gak suka banget kan aku ngeliat aku tuh pakai megang HP main masih pagi gitu ya Allah gitu. Pasti ditanya emang udah murojaah Kak? Jadi kalau nggak bisa jawab tuh kayak gimana gitu. Jadi pasti aku harus kayak yaudah deh aku harus murojaah minimal. Pokoknya aku siap juga selalu nargetin kayak nih duduk di sini setiap itu megang Quran. Kayak aku harus gini, harus sejus misalkan. Terus jadi nanti pas udah megang HP bisa gitu ngejawab. Kamu tadi udah murojaah belum? Udah gitu. Jadi kayak pede lah gitu. Udah juga gitu kan. Jadi ya gitu. Berawal dari takut ditawar tuh jadi teguran orang. Iya, jujur kayak dulu awal-awal kan gak biasa ya namanya rapat. Ini nih ada rapat divisi ini gitu. Bener-bener gak biasa banget. Terus kayak aku belum selesai ini target aku belum selesai gitu. Kadang kayak udah ntar dulu aja biarin selesai dulu saya bentar nih 5 halaman dulu misalnya gitu. Nah gak tau kenapa emang skenario Allah kali ya. Dan aku juga pas setelah selesai murojaah itu padahal harus terlambat gitu. Pas datang ke rapat itu enggak. Kayak yaudah baru kayak yaudah Aku dawain Allah. akhirnya ini sebenarnya saya ya udah guys jangan takut kalau misalkan emang itu kewajiban kalian, itu kayak sesuatu kebaikan yang kalian duluin dari segala satu, itu pasti ada skenario Allah yang lebih baik gitu. Gak bisa lah pakai otak manusia tuh gak bisa. Allah tuh bisa kan, Allah juga maha membolak-balikan hati manusia ya. Jadi ya udah bisa aja lah gampang namanya hati manusia mah tinggal ngomong ke yang ciptaannya aja gitu. Wow. Like the plus like ini setiap metal buat fan. Ini masya Allah sobat. Ini dari dengar dari caranya juga ternyata ada motivasinya juga gitu. Itu kayak oh my god, aku juga setuju tersentuh ya. Terpintal. Dan terlibat, kejadian. Tertendat enggak sampai tersendat. Apa sih? Jadi nah
guys FYI juga mereka Tiala sama Karisa ini juga nggak kalah kerennya guys. Kakak tuh juga ikut organisasi ya Kak? Ikut organisasi apa Kak? Aku ya best. Karisa juga best. Dan mereka ini adalah Kadif guys, ketua divisi dari divisinya. Emang ya? Emang ya? Nah, boleh Kak kasih tahu dong Kak dari divisi apa gitu? Aku dari divisi dakwah dan ruhiyah. Masya Allah, apaan sedikit banget. Emang tidak Allah banget gitu. Aduh kan, Masya Allah. Kalau dari sendiri, Kalau aku dari divisi kehasrawaan. baru itu untuk orang-orang di asrama itu tepat waktu ya. Boleh. Boleh. Terus itu ya. Insya Allah gitu. Jadi PR juga nih dengan Allah. Nggak kadang apa bahasa interpreter? Enggak ada tersangka. Ada di PJ mengajak santri agar senantiasa mengingat Allah. Buktinya banget. Ceramah tiap pagi, ilfo. Aduh tahu sudah. Jadi ya makanya itu keren banget ya guys. Kita dari tadi udah dengerin cerita mereka yang Masya Allah banget ya, motivasi masing-masing mereka yang juga keren banget gitu ya. Dan ternyata kita tidak disadari ini sudah sampai di penghujungnya. Kalau gitu Kak Nabila boleh nggak? Aku punya sedikit ini sih motivasi dikit doang. Ada apa? Dan jangan lupa buku pensil catat. Tolong dicatat ya, tanda pas seperti itu ya. Apa nih yang Kan aku di sini juga pertama kali organisasi, terus dalam organisasi sekolah sampai sore. Kok tuh detik-detik kelas 11 sebenarnya pusing banget kayak itu gimana gitu katanya aku. Udah ya kamu target tuh ingat target kamu sehari berapa kali murojaah berapa di sini kayak ya Allah kapan ya kayak pusing banget. Terus akhirnya kayak ya udah cerita ke Abi. Terus Abi gimana ya pusing banget organisasi ini gitu segala-galanya. Habis itu kata Abi ya udah gini. Kalau kamu emang udah pusing deh segala tugas dunia kamu udah tuh taruh semua. Karena kalau bisa dicicil nggak bakal bisa gitu. Itu berarti istirahat kamu apa? Udah taruh semua buku kamu, pegang Al-Quran. Gitu. Aku merinding jujur timing banget. Jadi itu aku kayak jadi apa aku bener-bener kalau udah pegang Quran nggak mikirin tuh dunia. Maksudnya gini kayak orang tuh riwa-riwa ini ada apa ini biarin taruh apa gitu ini ada dia lebih penting weh. Ada aku siapa di itu gimana? Al-Quran ya gitu aja sih sedikit tips dan triksnya dicoba. Wah coba ya pemirsa penonton teman-teman ayah bunda semua. Jadi buat belajar Al-Quran nih nggak usah takut semua kalangan tuh bisa ya buat saya untuk menghafal karena tuh masih ada aja orang dosen doa kayak ya menghafal buat kalian. Jadi maksudnya buat yang masih sekolah yang masih kuliah gitu mah orang tua nggak usah gitu kan. Tapi cuma yang udah tua-tua gitu ya orang tua gitu kan udah nggak tahu mau ngapain, mereka tuh di rumah udah tinggal nunggu ajal gitu kan. Ini nggak rasanya istilahnya masa mungkin bahasanya begitu, bahasa nggak bahasa pokoknya nonton yang nggak jelas mending kita murajaah atau menghafal gitu kan apa Al-Quran gitu. Dari banyak buang-buang waktu yang nggak jelas sama setan gepeng gitu. Ya sama setan gepeng yang gede juga berapa inci itu. Nanti kan Al-Quran kan dia nggak. Gini ya kayak kalau misalkan mereka mikir ngafal itu cuma buat yang sekolah. Emang mereka nggak tahu ya hafalan itu kan bisa buat syafaat. Emang yang masuk ke akhirat itu cuma yang masih sekolah gitu. Ya, kita ada yang bilang nggak mau dikasih syafaat gitu. Ada gitu kan. Aduh. Pokoknya be not aja. Kita tuh bisa menghafal Al-Quran bisa sampai kapanpun sampai kita misalnya pemat juga bisa ngapal. Ya nggak perlu belajar. Tentuan. Tadi kan dapet request dari Kak Kiala. Mau dari Kak Rija sendiri motivasi apa sih buat teman-teman yang di rumah yang lagi nonton? Ini deh. Buat anak-anak sekolah nih yang lagi sibuk-sibuknya otaknya tuh sampai kacau, yang batinnya tuh ditekan terus. Misalkan batin Kalau misalnya sudah. Jadi gini aja ya, kalau misalnya kalian punya banyak urusan, jalanin aja, nanti juga bakal berakhir gitu. Mau itu nanti ujung-ujungnya berhasil atau enggak, pokoknya jalanin aja. Dan di balik perjalanan itu jangan lupa berdoa sama Allah. Sabar, pertama itu sabar. Karena sabar tuh benar-benar manis banget. Semanis apa? Kalau kata Ali bin Abi Thalib, sabar itu emang susah ya. Tapi membuang pahala di kesabaran tuh
manis banget. Aduh, Masya Allah. Atas sentuhan sebenarnya. Berapa kali merinding nih? Dari sih bener gila ya. Lanjut nih, jadi ya intinya jalanin, sabarin. Habis disabarin, syukurin. Bukan syukurin, bukan. Tapi syukurin, bersyukur atas apa yang udah kita dapetin. Terus ujung-ujungnya nanti tawakal. Habis berusaha, kita udah berusaha semampu mungkin. Dan ingat la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah nggak bakal ngasih kita sesuatu yang dimana diri kita itu nggak mampu, gitu. Jadi ya udah tawakalin aja sama Allah. Kadang gini loh, kalau misalnya kita ikhlas, kita tawakal, kayak gak tahu kenapa semua keberhasilan atau apa yang kita hajatin, apa yang kita pengenin kayak ngalir juga ikutan gitu, datang aja gitu. Kalau kita ikhlas dan orientasi kita langsung pasrahin semuanya ke Allah gitu. Iya. Gitu aja sih. Duh, terlalu gimana ya ini? Karena Masya Allah, aku juga percaya sama ayat Quran yang itu udah jadi quotes hidup dan mati aku. Aduh, hidup dan mati Ayuna sampai di dan nyatakan tadi saat Al-Insyirah ayat apa sih? Ayat 15. Iya. Ini terus ya nama dia pokoknya udah ya nama apa sih salah itu loh. Itu beneran quotes buat aku yang kayak Allah tuh gak bakal ngasih ujian ke hamba itu sesungguhnya bukan yang apa sih kayak tapi narik tuh dari udah dia kebayangin bikin banyak kuat kebanyakan nanti kan jadi ada reunion kebanyakan apalan juga ada yang masih mari kita maaf ya ini sesungguhnya ada kemudahannya kayak buat aku yang kayak ya aku tuh ingat aja kalau misalnya lagi susah tuh pasti ada kemudahan yang keren kan emang udah kayak hakikat hidup kayak roda berputar gitu. Iya betul. Kayak itu tuh juga nyambung kayak tadi aku sama ngomong itu kayak Allah tuh nggak bakal ngasih ujian ke hambanya kalau hamba itu nggak mampu. Iya betul gitu ya. Gitu jadi kayak misalnya Allah selalu sih yang mampu makanya dikasih gitu. Iya. Itu tuh yang bisa kita. Kayak aku misalnya lagi capek banget lagi apa tuh kayak itu. Iya gitu. Lanjut Kak gue. Berapa quotes ini udah berapa quotes? Banyak banget nih kok. Tapi kayak kita saat laksana penuh. Ada laksana ada laksana. Bisa diterbitin habis itu ya. Jadi kalau dari aku sendiri pasti banyak kan teman-teman yang kayak kayaknya ngafal tuh susah banget deh gitu. Tambah lagi sekolah, tambah lagi organisasi, aduh gitu kan. Makin runyam ini hidup gitu. Tapi kalau kata pengalaman aku ya, sesuai pengalaman aku, justru tidak ada susah kalau bersama Al-Quran gitu. Nah karena ya dan uang ini dia kayak ini karena anak si paling Quran. Aduh, Masya Allah, jangan dong. Kita semua yang sangat paling Quran guys. Karena menurut aku kalau kita bilang ngafal Quran tuh susah, ya pasti susah. Ditambah lagi ngimbangin interaksi kita sama orang-orang, terus organisasi juga, tadi juga kegiatan di luar belajar itu kan kalau dipikir-pikir lagi itu banyak ya gitu. Tapi Al-Quran itu bukan main-main gitu, bukan hal yang main-main, kan itu perkataannya Allah ya. Al-Quran juga itu firmannya Allah gitu. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu secara nggak langsung kita tuh lagi ngomong sama Allah. Jadi kayak berdua-berduaan sama Allah gitu. Menyentuh hati kolbu. Aduh. Jadi kalau teman-teman bilang ngafal itu susah, ya memang susah, tapi hadiahnya luar biasa gitu. Karena yang aku rasain tuh justru bukan Al-Quran yang bikin susah. Al-Quran itu yang bikin mudah. Karena apa? Karena segala kunci kemudahan itu ada di dalam Al-Quran. Iya. Masya Allah. Kita walaupun Al-Quran itu susah, tapi hadiah itu benar-benar gede banget ya. Masya Allah. Hadiahnya tuh bisa ngasih mahkota di akhir toilet buat orang tua nih kayak banget. Itu kayak itu Masya Allah sih. Itu masih jadi impian aku untuk bisa ngasih mahkota itu. Masya Allah. OTW. Aku tidak Allah semuanya sama bisa ya. Nah, ternyata perbincangan kita sore ini tuh udah selesai dan kerasa ya bro, seru-seru kayak gini dengan banyak quotes yang tadi bisa berjibun bisa bikin KTI kali ya mau bikin ya apa tidak ada satu lagi kalau KTI kan mikir kalau ini kayak emang udah dari sananya gitu. Kita nggak sih KTI kayak gini aja. Mungkin kita nanti dijadiin sumber KTI. Oh boleh. Nah lihat ya. Dari tadi kita udah banyak dengar cerita-cerita nih teman-teman. Dengar juga motivasi-motivasi yang keren-keren banget dari Kakak Jabur, Kak Arisha dan juga Kak Tialan gitu ya. Nah tadi kita tuh kayak bisa lah dari itu tuh
pokoknya kunci semua hal itu untuk bisa semua mudah, semua itu berjalan lancar gitu ya. Itu yang pertama deketin diri dulu sama Allah gitu. Iya. Kalau kita sendiri belum dekat sama Allah, ya gimana Allah mau bantuin kita gitu. Karena kayak kita mau minta tolong orang, tapi kita nggak pegang dia, gimana sih? Iya, misalnya ngapain gue ngapain aku bantuin ada kayak gitu kan. Jadi ya kita harus deketin Allah dulu, baikin Allah dulu, nanti Allah bakal bantuin kita gitu. Kayak coachnya tuh kayak Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Aduh, siapa buat ikut aku. Ya, orangnya aku rosta, ya. Siap. Terus deh akademi kita, seharusnya pakai topinya guys. Aduh. Effort topinya hebat. Untuk episode kali ini mungkin kita sampai situ dulu ya guys buat bincang-bincangnya sore kali ini. Ngobrol-ngobrol sama kita udah selesai nih guys. Kita seminggu aja episode kali ini. Terima kasih buat yang udah nontonin episode kali ini. Semoga dari episode kali ini bisa tambah banyak wawasan dan juga motivasi lainnya bisa kalian catat tadi. Nah, sekian dari aku, dari Radio Sasabila. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat hidup semuanya.